suara anginnya langsung blewer-blewer gitu. Masalah AC-nya tidak ada, jadi tidak ada electronic stabilizer. Jadi enak banget, kalian bisa lihat jalannya kalau agak bergelombang ini masih tetap stabil. Motor Akatsu lagi tes Akatsu V50. Akatsu V50 ini lumayan untuk dengan harga yang low budget. Low budgetnya itu nggak sampai 2 jutaan lah kan. Ini sudah lumayan oke. Ini sekarang gue lagi coba dulu. Ini yang gue setting ini, settingannya itu masih yang normal, jadi belum diutak-utik. Motornya sama, cuma apa bedanya ya, resolusinya aja yang gua rubah. Resolusi standarnya itu 1080 30 fps. Nah sekarang gua lagi record di 1080p 60 fps, yang pastinya sudah berbeda kualitasnya. Nah memori yang gua pakai itu SD card-nya 64 SD card. Jadi kalau sudah pakai 1080p 60 fps pasti bakalan makan memori banyak banget space-nya. Sebelumnya gue coba di 30 fps itu masih cukup lah ya. Kalau sudah 64 bisa sekitar 6 video atau 5 atau 7 video maksimal itu sudah muncul tulisannya memori full. Jadi buat kalian yang mau coba atau penasaran dengan V50 dari Akatsu yang versi baru, masih worth it nanti di tahun 2025 ini ya. Ini yang kalian lihat kualitas visualnya tanpa diedit, kecuali hanya soundnya aja, suaranya, karena ini direkam tanpa menggunakan mic eksternal dari Akatsu-nya. Jadi ini masih pakai mic internalnya, dan posisinya saat ini casing masih pakai case yang apa namanya itu, gua pakai case yang tahan air punya. Jadi ini benar-benar ketutup rapat semuanya, jadi suaranya mungkin agak mendem atau agak kecil, karena sebelumnya gua udah coba pakai case yang tutupnya itu kebuka, jadi ada lubang suaranya, dan ternyata itu nggak bagus banget guys. Itu suara anginnya langsung blewer-blewer gitu. Nah itu jadi kayak berobok-berobok gitu, blewer-blewer ya. Lu tau lah kalau misalnya lu naik motor nggak pakai helm terus lagi ngebut, suara anginnya kayak gitu. Situ kalau misalnya lu pakai case yang bukan waterproofnya. Nah ini gua pakai case waterproof tanpa mikrofon eksternal. Jadi inilah suara yang dihasilkan, cuma suara guanya aja gua tambahin, gua edit sedikit, tapi untuk tampilan visual nggak akan gua rubah sama sekali. Jadi masih tetap menggunakan kualitas bawaan dari Akatsu V50X. Jadi jangan salah ya, yang ini V50X ya, V50X. Jadi beda dengan V50X Cube. Nah kalau yang Cube itu dia beda model. Kalau yang Cube itu gua nggak ada, jadi gua nggak bisa review. Tapi ini kebetulan gua ada pakai Akatsu V50X yang versi terbaru. Perbedaannya setelah gua nonton dari YouTube juga, beberapa datovlog juga menggunakan V50X ini. Cuma bedanya di versi lama dan versi baru. Di versi baru itu guys, versi barunya ada beberapa fitur yang harusnya bisa disetting
kayak ISO dulu di versi lama yang gua nonton itu bisa disetting. Kalau di versi terbaru ini dia ISO-nya itu sudah otomatis. Jadi ini visual gambar what you see what you get. Jadi kalau lo pakai 1080p 90 fps kualitas gambarnya seperti ini. Kok gambar tuh, kualitas visualnya, rekamannya tuh seperti ini. Ini kebetulan sore pukul 4.49 PM ya, atau jam 5 kurang ya, jam 5 kurang. Cuacanya ya lumayan cerah kayak gini, matahari sebelah kiri kanan kelihatan. Nah kalau ada pergerakan agak beda, kalau misalnya di 10.30 gerakannya, kalau misalnya gue nengok ke kiri atau nengok ke kanan itu agak lebih gimana ya, agak patah sedikit. Cuma kalau di 10.60 dia lebih halus, cuma kelihatannya kayak robot sedikit ya, karena memang 10.60 itu gerakannya lebih halus, frame per secondnya lebih rapi lagi. Jadi kalau misalnya kepala agak nengok ke kiri itu agak nengoknya pelan gitu, kayak agak aneh gitu kelihatannya waktu pas nonton ya, karena itu 1080 fps. Jadi ini masih settingannya normal, gue nggak rubah sama sekali untuk settingannya, masih bawaan pabrikannya. Sengaja gue setting ke normal semua supaya kalian yang pengen beli Akato Action Cam T50X bisa tahu kualitas gambarnya, dan ini kualitas suaranya tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Nanti gue akan bakal bikin video satu lagi kalau perbedaannya tanpa menggunakan internal. Jadi mikrofon internalnya gue matiin, terus nanti gue colok mikrofon eksternal dari Akato-nya langsung. Itu gue pernah coba dan suaranya memang bagus banget dan jernih, bahkan bisa tergolong jelas banget. Tapi saat ini gue cuman ngomong menggunakan Akato tanpa menggunakan mic eksternal. Jadi ini menggunakan casingnya masih casingnya waterproof, jadi suara gua kedengaran jelas karena sudah gua bedain. Jadi gua naikin sedikit suaranya supaya jelas. Kalau untuk kualitas gambarnya ya seperti ini, jadi kalian bisa lihat sendiri kualitasnya. Jadi kalau kalian mau beli bisa ada gambaran ancar-ancar begini, atau bisa nonton review yang lain tentang Akato T50X. Jadi gimana menurut kalian Akato T50X? Harganya di bawah 2 jutaan, bisa dibilang 1,5 jutaan kalian bisa dapetin paket yang udah cukup lengkap. Jadi kalian dapat case yang waterproofnya juga, terus tutupan waterproofnya ada 2, jadi case nya ada 2, tutupnya jadi gimana ya, ada 2, yang satu yang nggak ada lubang sama sekali, jadi benar-benar kedap air. Satunya lagi itu ada lubangnya, jadi lubangnya itu buat suara lah gitu, buat keamanan. Tapi kalau kalian gunakan untuk naik motor atau naik sepedaan itu nggak bagus banget, karena suara angin bakal tembus masuk ke dalam case nya. Jadi disaranin kalau kalian nggak mau pakai case bisa, tapi gunakan mikrofon eksternal tambahan. Nah kalau kalian nggak mau pakai mikrofon eksternal nggak ada masalah, sama kayak gue juga nggak pakai mikrofon eksternal. Saat ini gue pakai mikrofon internalnya bawaannya langsung dengan menggunakan case waterproofnya, jadi suara masih kedengaran, memang agak kecil sedikit, jadi gue tambahkan supaya kalian jelas dengarnya. Tapi kalau misalnya gue pakai mikrofon eksternal, ini suaranya gak usah ditanya, itu udah pasti jernih banget, karena mikrofon eksternalnya bakal gue taruh di dalam helm. Dan ini gue bukan menggunakan helm half face, tapi gue menggunakan helm full face, jadi agak mendem, ditambah dengan case yang waterproof, jadi suaranya agak kecil gitu dari. Nah
Jadi buat kalian bisa dipertimbangkan dengan budget sekitar 1,5an kalian bisa dapetin fitur Akato V50. Kalau masalah ACE-nya tidak ada, jadi tidak ada electronic stabilizer. Jadi enak banget, kalian bisa lihat jalannya kalau agak bergelombang ini masih tetap stabil. Paketannya lumayan mantap, kalian dapetin 2 baterai, jadi satu baterai bisa taruh di dalam action camnya, satunya lagi kalian bisa buat cadangan. Dan enaknya lagi di paketannya kalian dapetin docking untuk charger baterai 2 sekaligus. Jadi kalau ngecas nggak perlu langsung di action camnya terus dicolok kabel chargeran, jadi nggak usah, jadi cabut aja baterainya, dua-duanya taruh di docking buat ngecas gitu. Jadi colok aja baterainya 2 biji sekaligus, tinggal colok pakai adapter, kabelnya Type C. Nah di situ kalian bisa ngerekam gitu, langsung record dirinya. Jadi kalian bisa langsung ngecas 2 baterai sekaligus. Buat sampai belibet, aduh mantep deh pokoknya nih. Akato V50 cocok banget buat kalian yang budgetnya sekitar 1,3 sampai 1,5. Kalian bisa dapetin action cam yang lumayan keren, sudah baterainya double. Apalagi kalau kalian beli paketannya itu sudah termasuk microphone eksternal yang saya belum punya, tapi saat ini boleh nggak pakai. Oke guys, reviewnya cuma sampai di sini aja, soalnya gue nggak jago nge-review. Motoran santai itu bukan reviewer, jadi kalau nongkrong makanan juga bukan nge-review makanan, cuman ngobrol-ngobrol biasa aja sambil jalanan. Nah kalian kalau mau lebih jelas lagi bisa nonton review yang lebih mantap lagi di channel-channel yang lain. Kalau motoran santuy kebanyakan ngomongin yang santuy-santuy aja di jalanan, yang relate sama kehidupan pengendara motor pagi, siang, sore, bahkan subuh sekalipun. Oke guys, sampai di sini. See you.